Bapak dan Ibu sekalian, nih saya harus ngakuin, saya rada senewen karena saya nggak punya pantun. Saya nggak punya pantun dan daripada saya bikin pantun maksa dan memalukan diri sendiri, saya akan langsung ke pidato saya. Tapi saya mau protes tuh ke staf saya, ini kita kayaknya harus bikin pantun nih. Kalau perlu bikin pantun untuk setahun ke depan kita taruh di, ya. Oke. Oh ada. Tapi penutup. Oke. Hebat kalau gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisioner Komisi Informasi Pusat, Ibu Samru Tunayah Ismail. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Bapak Heru Pambudi. Para pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang tidak saya bisa sebut satu persatu Kementerian Keuangan selaku atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga. Para narasumber dan tamu undangan serta peserta seminar yang hadir baik secara fisik maupun daring. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan tahun 2024. Saya menyambut baik atas diselenggarakannya seminar pada hari ini yang mengangkat tema transparansi dana desa dan pengentasan kemiskinan. Tema ini lekat dengan masyarakat dan relevan dengan komitmen Kementerian Keuangan yang terus berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, menjaga transparansi, dan akuntabilitas kinerja atas kebijakan transfer ke daerah. Hal ini terutama terkait dengan dana desa yang berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan memajukan perekonomian desa. Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, pemerintah memiliki program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Pemerintah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Pada 2015, dana desa dialokasikan pertama kali sebesar 20,8 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024, jumlah dana desa digulirkan sebesar 71 triliun rupiah. Jumlah penerima dana desa juga semakin meningkat. Tahun 2024, dana desa dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia. Hal ini untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Uang kita disalurkan melalui dana desa berperan penting dalam meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta memajukan perekonomian desa. Berdasarkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik, penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022. Sementara itu, pada periode yang sama, penduduk miskin di pedesaan turun dari 15,4 juta orang pada Maret 2021 menjadi 14,4 juta orang. Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terdapat kenaikan jumlah desa berstatus desa mandiri. Dari semula 840 desa pada 2019 meningkat menjadi 16.908 desa pada tahun 2024. Besar sekali ya itu. Mudah-mudahan statistik saya benar ini. Tapi luar biasa ini.
Sementara itu, jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan. Dari semula 21.162 desa pada tahun 2019, turun menjadi 6.748 desa pada tahun 2024. Hal ini menjadi salah satu bukti dampak positif adanya dana desa bagi kemajuan desa. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023, pemanfaat anggaran dana desa telah menghasilkan berbagai capaian yang menunjang aktivitas perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Untuk tahun 2024, arah kebijakan penggunaan dana desa diprioritaskan antara lain untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim, program ketahanan pangan, program pencegahan dan penurunan stunting, serta program sektor prioritas di desa sesuai potensi dan karakteristik desa itu sendiri. Uang kita yang disalurkan melalui dana desa harus kita jaga dan awasi bersama penggunaannya, agar optimal dalam memajukan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa menjadi pilar paling penting. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Disinilah ada peran kepala desa sebagai ujung tombak. Kepala desa menjadi lokomotif membangun sistem yang efektif sehingga dapat mendorong transparansi dana desa. Antara lain melalui keterbukaan informasi, membangun komunikasi, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam keseluruhan tahapan pembangunan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Ketepan Rame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Zainul Arifin. Mohon bisa berdiri, Pak. Bapak ini sebagai pemimpin yang memajukan desanya saya anggap pahlawan bangsa, Pak. Saya yang harus belajar ke Bapak kayaknya. Desa Ketapan Rame menjadi salah satu contoh desa yang berhasil mengelola dana desa. Selain berhasil mendapatkan alokasi kinerja pada tahun 2023, Desa Ketapan Rame juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Desa Wisata Terbaik 2023 dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Saya berharap melalui seminar ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Seminar ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal uang kita yang disalurkan melalui dana desa dengan ikut mengawasi dan melaporkan apabila terjadi penyelewengan. Dengan keterbukaan informasi dan transparansi, kita dapat memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan penggunaan dana desa yang tepat sasaran dan bebas dari korupsi. Kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian Keuangan dapat terjaga apabila kita semua memahami urgensi keterbukaan informasi publik yang juga merupakan salah satu hak dari masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali agar kita, khususnya insan Kementerian Keuangan, untuk terus bergerak mewujudkan Kemenq 1, Kemenq terpercaya. Publik perlu mampu mengakses beragam informasi mengenai apa yang dikerjakan para pejabat publik, dari mana sumber anggarannya, bagaimana anggaran itu dikelola, apa dampak dari alokasi anggaran yang diputuskan, dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi publik dapat dilakukan dengan menyediakan portal yang mudah diakses. Dengan adanya informasi yang mudah diakses, masyarakat dapat terlibat langsung dalam tahapan pembangunan. Mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembangunan. Kepercayaan publik dapat meningkat
ketika masyarakat bisa mengamati bagaimana uang yang mereka setorkan dalam rupa pajak dikelola. Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat. Pada akhirnya berdampak pada penerimaan yang lebih besar. Keterbukaan informasi publik juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sisi investasi. Musuh besar investasi adalah ketidakpastian. Keterbukaan informasi publik memberi peran dalam menekankan faktor ketidakpastian dalam hal investasi. Dengan kepastian yang lebih terjaga, dapat mendorong investasi tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong daya beli meningkat. Pada akhirnya, semua itu berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan. Hadirin peserta seminar, pemerintah berfokus pada aksesibilitas layanan komunikasi dan informasi publik yang inklusif. Saya bangga dan berterima kasih kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan yang telah menginisiasi layanan inklusif bagi penyandang disabilitas sejak 5 tahun lalu. Saya berharap hal tersebut terus dilanjutkan dan menjadi acuan bagi seluruh PPID agar layanan yang diberikan semakin optimal. Ke depan, saya juga berharap pejabat PPID mengambil peran yang lebih strategis. Tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat. Menggali kebutuhan informasi dan mendudukannya dalam perspektif pemerintah. Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral kita sebagai penyelenggara keuangan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memberikan penghargaan kepada para pejabat PPID kita. Bapak Ibu telah serius mengupayakan keterbukaan informasi publik demi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi. Harapan saya, penghargaan kepada PPID kategori informatif di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pendorong kuat bagi kita untuk terus berkomitmen menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan publik. Dengan semangat yang tak kenal lelah, kita pastikan layanan yang lebih baik dan transparan. Semoga tahun depan seluruh PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dapat memenuhi kategori informatif. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, saya yakin hal ini bisa terwujud. Selamat mengikuti seminar. Semoga Tuhan Maha Esa memberikan kemudahan dan kekuatan untuk merumuskan berbagai langkah strategis guna mempercepat transformasi dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk Indonesia Maju 2045. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebetulnya saya seharusnya berhenti di sini. Namun saya mau cerita sedikit karena menurut saya ini cerita yang penting karena kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dan apa yang KIP lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya rasa tahu bahwa sebelum saya di Kementerian Keuangan saya adalah salah satu pejabat di partai, dalam hal ini Gerindra. Gerindra waktu itu sangat mengutamakan keterbukaan publik. Kami juga waktu itu bekerja sama dengan KIP dan sebagainya dan seterusnya, mengikuti hal-hal yang sama. Saya pribadi melihat itu suatu yang luar biasa pentingnya untuk suatu partai politik. Saya pagi ini di depan Bapak Ibu sekalian di Kementerian Keuangan ingin menekankan betapa pentingnya apa yang Bapak Ibu lakukan. Di Gerindra kita hanya di level DPP, Bu. Ini di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang yang bawah. Itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai seseorang yang saya tahu proses KIP itu seperti apa, itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin saya bisa katakan saya masuk Kementerian Keuangan untuk belajar dari Bapak dan Ibu sekalian supaya bisa lebih baik tata kelola di bawah untuk hal-hal seperti itu.
Jadi menurut saya, apalagi teman-teman di PPID, peran kalian sangat-sangat penting. Kalian di garis depan, berinteraksi dengan masyarakat. Tadi saya baca segala hal, saya rasa yang sudah saya sampaikan. Tetapi hal yang kerjaan tersebut itu sesuatu yang menurut saya sangat penting. Mungkin kadang-kadang tidak diketahui, tapi patut kita katakan sesuatu kerjaan yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya terima kasih dan hormat kepada para pejabat PPID Kementerian Keuangan yang sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa tersebut. Semoga semakin berhasil, semoga Kementerian Keuangan juga dapat lebih melayani masyarakat dengan prinsip-prinsip keterlibatan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak Wakil Menteri Keuangan tetap berada di atas panggung. Ada pantun penutup. Saya baca ya Pak. Saya masih belum biasa, coba oke, saya coba baca oke. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan pohon pinang. Keterbukaan informasi untuk negeri agar semua transparan dan terang. Ada lagi kok Pak. Pagi hari minum kopi, nikmat sekali dengan roti. Informasi terbuka bagi rakyat pasti membangun kepercayaan penuh arti.